pagi hari kan belum ada kegiatan nih di Iya, luar. iya. Ternyata indikatornya menunjukkan udaranya tidak bersih, tidak sehat. Nah, sumber-sumber di luar ini juga harus diawasi dan kalau perlu ditindak tegas seperti kita menindak tegas di kasus di Marunda. Bagaimana nih kita bisa menyelesaikan masalah polusi udara ini agar ya tentu saja kita menyediakan tempat yang nyaman, aman dan sehat bagi semua yang ada di Jakarta ini ya. Terkait dengan mobilitas juga memang banyak juga warga Jakarta yang berasal dari wilayah-wilayah satelit gitu ya. Tentu ada sinergi dan Ya, harmoni. Seperti apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI ya. Jakarta? Jadi gini, Ya. ini kan unik nih. Ada satu hari Mhm. tanggal 15 Juni di mana tahu-tahu angka polusi Jakarta tercatat sebagai terburuk di dunia. Iya. Nah, saya bilang kalau satu hari itu mendadak terburuk, lalu hari-hari lainnya tidak, sebelumnya tidak, sesudahnya tidak, ada apa di hari itu? Mhm. Wong orang yang bekerja di Jakarta juga sama, kan Mhm. kira-kira tiap hari kita sama nih. Iya. Nah, karenanya saya sampaikan sebetulnya kita harus kritis. Kalau kita ini terburuk selama 2 bulan berturut-turut, 3 bulan berturut-turut, nah berarti memang di Jakarta ada masalah. Hmm. Sehingga Jakarta terus-menerus terburuk. Tapi kalau hari itu saja, maka pasti ada faktor lain. Hmm. Sama ketika PPKM. Bayangkan PPKM sedang ketat-ketatnya, warga sedang tidak bepergian, jalan-jalan lagi kosong, Mhm. tahu-tahu udara kita tercatat terburuk. Mhm. Kenapa? Karena udara itu tidak memiliki wilayah KTP. Iya. Tidak ada wilayah administrasi. Administrasinya ya, Jadi oke. angin yang di atas itu bisa Mhm. datang dari mana saja. Kan Mmm. angin di Jakarta itu nggak hanya datang dari bawahnya saja. Mhm. Di atas itu bergerak dari kanan kiri. Nah, jadi kita harus kritis terhadap ini. Kejadian kemarin itu gempar, Mhm. seakan-akan sepanjang tahun kita ini buruk. Padahal di hari itu ada hempasan angin yang luar Oh, biasa dari tempat lain. oke. Nah, tapi kalau kita sampaikan ini begitu saja, kesannya seperti defensif. Oh, Mmm. berarti menyalahkan pihak lain. Tidak, kita sampaikan apa yang kita kerjakan. Tapi objektif juga. Bila ini kejadiannya tiap hari, berarti ada yang salah di Jakarta. Tapi Mmm. bila kejadiannya sekali, berarti kita harus cek sumber mana nih yang bikin Jakarta jadi terlihat bermasalah. Ditambah lagi, Jakarta ini kita punya alat ukur di mana-mana. Mhm. Alat ukur kualitas udara. Mhm. Tapi banyak tempat tidak punya alat ukurnya. Jadi nggak ketahuan lagi buruk apa tidak. Iya, iya, iya. Padahal anginnya kan di mana-mana. Nah, Mhm. sekarang apa yang kita kerjakan di Jakarta? Saya sampaikan sini. Pertama, tadi kita bangun transportasi umum. Iya. Tujuannya adalah juga salah satunya mengurangi orang menggunakan kendaraan pribadi. Mmm. Dengan mengurangi kendaraan pribadi, maka emisinya menjadi berkurang. Yes. Oke? Lalu yang kedua, bagi mereka yang masih menggunakan kendaraan pribadi, Jakarta menjadi kota yang mengharuskan uji emisi. Oke. Betul kan? Iya. Jadi semua kendaraan di Jakarta itu, motor, mobil, semua harus uji emisi Mhm. supaya tidak mengotori lingkungan. Mhm. Lalu Mhm. yang ketiga, kita melakukan pengetatan, pengawasan. Mhm. Mhm. Bila diketahui melanggar, bila mengotori udara, Mhm. maka kita akan tindak tegas. Ini beberapa hari yang lalu ada perusahaan di Marunda tuh Mmm. yang mengotori udara, mengganggu kesehatan warga, itu izin lingkungan hidupnya dicabut, Oh, oke. dicabut Mhm. supaya mereka mengkoreksi. Kami nggak mau mentolerir. Nah, ini juga yang sekarang saya sampaikan. Mhm. Tolong dong daerah-daerah lain yang di situ terjadi pelanggaran ditindak juga. Karena kalau di sebuah wilayah, itu ada ada sebuah polusi udara, maka kotornya udara itu akan dirasakan dari daerah lain. Iya, iya. Jadi Bisa kalau di jadi. Marunda itu dibiarkan, Mhm. ya Bekasi juga kerasa gitu. Mmm. Mhm. Bisa jadi nanti sampai Kerawang juga kerasa gitu, karena kan Mhm. terbawa angin. Mhm.
Nah, karena itu saya juga berharap pemegang kewenangan yang mengawasi sumber-sumber polusi di daerah sekitar Jakarta, Mhm mhm. tolong ditindak Mhm. bila ada eh, polusi udara yang dihasilkan. Karena dampaknya dirasakan warga Jakarta. Mhm. Dan tentu saja tercatatnya di Jakarta, karena kita Mhm. yang punya alat ukur gitu. Mmm. Di tempat yang di situ dihasilkan polusinya, karena nggak ada alat ukur, nggak kelihatan di situ bahwa itu lagi masalah. Ya ya. Kita punya alat ukur di mana-mana, sehingga Mhm. muncul di alat ukur kita. Mhm. Kemudian kami juga punya komitmen Mhm. untuk secara serius mengkonversi kendaraan-kendaraan umum menggunakan listrik. Jadi sekarang Transjakarta secara bertahap sudah diganti. Kita berharap nantinya semua pengadaan baru itu harus listrik. Mhm. Ya ya. Kemudian ketika pemerintah eh, beberapa tahun lalu mendapatkan eh, tuntutan dari warga, Mhm. eh, class action atau kita dituntut oleh warga tentang perbaikan kualitas udara. Waktu itu Jakarta termasuk salah satunya, pemerintah pusat, pemerintah DKI, Jawa Barat, Banten. Kami itu menemui semuanya, ada 15 tuntutan, 13 itu adalah kewenangan kami, Mhm. dan kami sudah kerjakan itu semua. Jadi saya Baik. sampaikan kepada teman-teman semua bahwa dituntut ataupun tidak, kami akan kerjakan yang 13 hal yang diminta itu. Mhm. Ada 2 hal yang bukan kewenangan kita Ya. nggak bisa kerjakan. Oke. Tapi yang 13, jadi ketika pengadilan menyatakan bahwa mereka menang, warga menang, kami di DKI tidak minta banding. Mhm. Kami setuju kok dengan yang dituntut oleh warga. Oh, warga menuntut udara yang bersih, masa kita nggak setuju? Dan Kita melakukan. setuju. Mhm mhm. Dan Jadi kami itu terbuka, kami ingin agar udara bersih, dan komitmennya diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Ketika ada satu hari yang mendadak kita kotor, yuk kita kritis yuk. mmm, Dari mana nih sumber iya. udara kotor ini? Mhm. Sehingga kok bisa, bahkan saat warga di rumah saja, PPKM, bahkan itu pagi hari kan belum ada kegiatan ya di Iya luar, iya. ternyata indikatornya menunjukkan udaranya tidak bersih, tidak sehat. Nah, sumber-sumber di luar ini juga harus diawasi dan kalau perlu ditindak tegas, seperti kita menindak tegas di kasus di Marunda.